Shalom adik-adik, sebelum kita beribadah dalam NDC Kids at Home, yuk kita perhatikan dulu beberapa hal berikut ini. Pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah makan dan mandi ya. Jadi, kalian sudah segar dan bisa fokus beribadah. Kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, walaupun ibadah kita secara online, tapi Tuhan juga hadir bersama kita loh. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, welcome to NDC Kids at Home. Wah, hari ini Kak Mona senang banget akhirnya bisa berjumpa lagi dengan adik-adik. Nah, tapi Kak Mona mau nanya dulu nih, adik-adik udah pada semangat belum mau memuji dan menyembah nama Tuhan? Wah, pastinya ya. Tapi sebelum kita mau memuji dan menyembah nama Tuhan, yuk kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Adik-adik bisa ikutin Kak Mona berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami mau menyembah dan memuliakan nama-Mu. Siapkan hati kami ya Tuhan untuk selalu bersukacita di dalam Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan dan berdoa, haleluya, amin. Adik-adik yuk kita semua bangkit berdiri dengan menyanyikan lagu pujian berikut ini. Adik-adik semuanya tepuk tangannya, kita mau memuji nama Tuhan. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Sekarang hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Siapa di sini yang mau jalan serta Yesus? Ya semuanya siap-siap, kita mau jalan serta Yesus sama-sama. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. NDC Kids, praise the Lord. Satu kali lagi adik-adik, NDC Kids, praise the Lord. Wow, adik-adik masih pada semangat ya semuanya. Nah, sekarang adik-adik boleh duduk kembali ya. Yuk kita sama-sama mau fokuskan hati kita kepada Tuhan dengan menyembah Tuhan lebih dalam lagi dengan menyanyikan lagu pujian berikut ini. Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku.
kasih-Mu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sereti, Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu, sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesesakan, ku tetap percaya walau tak melihat, sebab ku yakin karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah selamanya. Halo adik-adik, apa kabar? Wah, senang sekali rasanya bisa bertemu dengan Kak Nana lagi nih hari ini. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, hari ini Kak Nana mau ngajakin kalian bermain. Wah, tapi kita jangan lupa berdoa nih ya pastinya. Kita berdoa dulu ya sama-sama. Kita lipat tangan kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari ini yang Kau berikan bagi kami. Sebentar kami akan mulai ibadah kami. Tuhan Yesus sertai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Wah, siap-siap nih. Hari ini Kak Nana mau ngajakin kalian bermain hide and seek. Ada yang tahu itu apa? Hide and seek yang biasanya kita kenal dengan petak umpet. Jadi caranya kalian nanti hitung dari 1 sampai 10. Setelah itu Kak Nana akan bersembunyi. Kalian cari ya Kak Nana ada di mana. Siap, ready, go! Di mana ya Kak Nana? Di sini? Bukan. Atau di sini? Hayo bukan. Bukan. Kak Nana nggak ada di situ. Di mana ya Kak Nana? Wah, ketemu. Kak Nana dari tadi bersembunyi di bawah meja adik-adik. Wah, seru sekali ya adik-adik. Adik-adik masih mau bermain? Wah, boleh. Tapi sekarang gilirannya bukan Kak Nana yang bersembunyi, tapi temannya Kak Nana. Kenalin, namanya Bubble. Sekarang Bubble akan bersembunyi di taman. Adik-adik cari ya, Bubble itu ada di mana ya?
Hayo, di mana ya Bubble? Di balik pohon. Oh, tidak adik-adik. Atau di balik batu. Aha, Bubble ada di balik rerumputan. Ayo sekarang Bubble akan sembunyi ke tempat lain. Let's go! Sekarang kita mau masuk ke dapur. Kemana ya Bubble? Ayo coba cari adik-adik. Apa? Di dalam panci? Gak mungkin. Di dalam keranjang buah? Kayaknya bukan deh. Oh, ternyata Bubble sembunyi di balik gorden adik-adik. Wah, got you Bubble. Wah, siapa nih yang suka permainan seperti tadi? Seru banget ya adik-adik, permainan sembunyi-sembunyi. Adik-adik juga bisa melakukan permainan tersebut di rumah bersama orang tua atau adik kakak kalian. Nah adik-adik, ngomong-ngomong soal sembunyi-sembunyi nih, ada seseorang yang kita nggak bisa sembunyi dari dia. Dia bisa tahu dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan. Kita lagi ujian, kita lagi bepergian, dia selalu tahu. Dan dia tahu perasaan kita, juga keadaan kita. Ada yang tahu adik-adik siapa? Ya benar, dia adalah Tuhan kita. Iya benar adik-adik, kita tidak akan pernah bisa sembunyi dari Tuhan. Dimanapun kita berada, apapun yang kita rasakan, apapun yang kita lakukan. Bahkan kesalahan yang kita buat Tuhan tahu adik-adik. Wah, siapa di sini yang pernah menyembunyikan sesuatu dari papa dan mama? Misalnya nilai ujian yang jelek. Atau misalnya kesalahan apa ya yang adik-adik perbuat yang adik-adik sembunyikan dari papa dan mama. Nah adik-adik, walaupun papa dan mama tidak tahu, tapi Tuhan tahu loh adik-adik. Waduh, seperti apa yang Raja Daud lakukan? Kak Ocha, emang Raja Daud ngapain? Begini ceritanya adik-adik ya. Jadi suatu kali bangsa Israel sedang berperang melawan Bani Amon. Saat itu Raja Daud tidak ikut berperang langsung. Jadi Raja Daud tetap berada di istana. Suatu petang Raja Daud sedang berjalan-jalan di atas istana. Dia melihat dari kejauhan, wah ada seorang wanita yang sangat cantik bernama Batsyeba. Raja Daud sangat menyukai Batsyeba adik-adik. Tapi sayang, Batsyeba sudah memiliki suami bernama Uria. Akhirnya apa yang Raja Daud lakukan? Raja Daud membuat suatu rencana yang jahat adik-adik. Dia menempatkan Uria, suami dari Batsyeba ini, di dalam medan perang, di dalam barisan terdepan. Sehingga apa yang terjadi? Wah, Uria tewas di dalam perang. Wah adik-adik, apa yang Raja Daud lakukan ini sangat jahat di mata Tuhan. Akhirnya Tuhan menegur Daud melalui Nabi Nathan. Ketika ditegur, apa ya yang Daud kerjakan adik-adik? Apakah dia menyembunyikan kesalahannya? Wah ternyata tidak adik-adik. Raja Daud langsung datang kepada Tuhan. Dia minta ampun, dia mengakui kesalahannya. Luar biasa ya Raja Daud adik-adik. Nah adik-adik, jika adik-adik melakukan kesalahan, apa yang adik-adik lakukan? Apakah adik-adik menutupinya atau bahkan menyembunyikannya? Jangan seperti itu ya, Tuhan tahu apa yang kita perbuat, tidak ada dosa yang tersembunyi darinya. Kita harus mengikuti teladan Daud, mengakui dosa kita dengan segala kerendahan hati. Bawa di dalam doa dan akui kesalahan kita, berjanji tidak akan ulangi lagi. Maka Tuhan yang penuh kasih akan mengampuni kita dan menyucikan kembali hati kita. Nah adik-adik, berarti sekarang kita harus tahu ya, apabila kita melakukan sebuah kesalahan, kira-kira apa sih yang harus kita lakukan? Ya bener banget, kita harus datang kepada Tuhan untuk meminta maaf dan mau mengakui kesalahan kita. Dan yang pastinya jangan sampai diulangi lagi ya adik-adik. Nah sebentar lagi Kak Mona mau ajakin adik-adik untuk menghafal dan mengikuti gerakan ayat hafalan yang akan dibawakan oleh teman kita yang satu ini. Hai teman-teman, nama saya Jennifer. Minggu ini kita punya ayat hafalan dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sekali lagi ya, 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. God bless you, terima kasih.
Nah, adik-adik diingat-ingat ya hafalan yang tadi. Dan yang pastinya jangan lupa untuk di-share di dalam small group. Nah, Kak Mona juga mau ingetin nih buat papa dan mama yang masih belum tahu kira-kira small group itu apa sih? Small group itu adalah kelas pemuritan anak-anak dari usia baby sampai kelas 6 SD yang dilakukan secara online. Nah, untuk kegiatannya seperti apa? Yuk kita bisa langsung lihat aja di video berikut ini. Selamat pagi semuanya. Password of the week kita kali ini adalah yuk, bisa yuk. Coba semuanya ikutin, coba di-unmute. Coba. Password of the week kita kali ini adalah Yuk, bisa. Yuk. iya. Good. Nah, kayak gitu adik-adik, si Bapak Ehud ini tetap diberkati sama Tuhan, tetap dijadiin good sama Tuhan. Begitu juga sama kita, walaupun kita ngerasa kita biasa-biasa aja, ya adik-adik jangan takut. Tuhan Yesus itu bakal bikin kita jadi anak good boy, good girl loh. Oke, terima kasih Kak. Oke adik-adik, siapa yang sudah siapkan aktivitas? Nih, kakak siapkan aktivitas kakak. Tuhan memakai kelemahan atau keunikan yang ada di Bapak Ehud untuk sebuah kemenangan. Kita ngerasa, kita ngerasa ada kelemahan seperti ini. Tapi Tuhan bisa pakai kelemahan kita untuk mengalahkan dan melakukan suatu perkara yang luar biasa. Berarti bahwa Ehud ini adalah orang yang mengasihi Tuhan dan Tuhan sayang sama Ehud, sehingga Tuhan pakai Ehud untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Moab. Oke, thank you teman-teman. Happy Sunday. Oke, thank you. God bless. Tuh adik-adik seru banget kan small groupnya? Nah, buat adik-adik yang belum bergabung di dalam small group, yuk langsung daftarkan diri kalian ke sini ya. Nah, Kak Mona juga mau ingetin nih buat papa dan mama yang memiliki anak usia dari baby sampai TKB dapat mendownload aktivitas di NDC App. Buat papa dan mama yang memiliki anak usia dari kelas 1 sampai 6 SD dapat mendownload diskusi di NDC App. Nah, untuk semua kegiatan tadi berada di dalam fitur Parenting 101 ya. Sekian ibadah kita hari ini, yuk kita tutup ke dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Ku mau bersyukur ya Bapa, kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati kami mau selalu menjadi pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Haleluya, amin. Happy Sunday and God bless you. Berikut cara mengakses Parenting 101 yang ada di dalam aplikasi NDC Ministry. Pilih icon All menu di sebelah kanan deretan icon pada layar Anda. Pada kategori media, klik icon Parenting 101. Pada halaman utama Parenting 101, Anda akan menemukan tips parenting untuk bulan ini. Klik tombol play untuk mendengarkan tips parenting dalam format audio, dan Anda dapat scroll ke bawah untuk membaca artikel tips parenting dengan lebih lengkap. Pilihlah Parenting Ideas for Babies and Kindergarten bagi Anda yang memiliki anak hingga usia 5 tahun. Untuk mendapatkan parenting guide serta art and craft tentang pengajaran di NDC Kids minggu ini yang telah disesuaikan dengan usia anak Anda. Anda dapat mengunduhnya dan mengulanginya kepada anak Anda di rumah. Pilihlah Parenting Tips for Primary School bagi Anda yang memiliki anak usia sekolah kelas 1 sampai 6 SD. Tersedia materi menarik yang dapat diunduh serta bahan diskusi untuk pengajaran di dalam NDC Kids minggu ini. Parenting 101 juga memberikan ide-ide aktivitas praktis yang dapat Anda lakukan bersama anak Anda di rumah untuk mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatkan fitur Parenting 101 untuk membimbing anak-anak Anda bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.